Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ya rekan-rekan sekalian di pertemuan kedua ini. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya teman-teman. Oke teman-teman sekalian, kalau kemarin kita di pertemuan yang pertama kita sudah membahas terkait dengan pengertian ya, etimologi ya, tujuan dan juga fungsi dari administrasi pendidikan. Nah, di pertemuan yang kedua ini kita akan fokus membahas terkait dengan ruang lingkup serta komponen-komponen administrasi pendidikan. Nah, nanti tentu akan diakhiri dengan penugasan. Nah, untuk penugasan nanti petunjuknya ada di akhir sesi. Oke rekan-rekan sekalian, saat ini kita akan menjelaskan materi lanjutan dari pertemuan sebelumnya, yaitu terkait dengan ruang lingkup dan juga komponen dari administrasi pendidikan. Next. Oke, sekarang terkait dengan ruang lingkup administrasi pendidikan ya. Ruang lingkup administrasi pendidikan yang dimaksud di sini adalah cakupan ya. Atau hal-hal apa aja yang ada di dalam dari yang menjadi bahan kajian atau pembahasan dari administrasi pendidikan itu sendiri. Pertama, ya, bidang, itu ada bidang-bidang ya. Bidang-bidang yang menjadi kajian atau pembahasan dari administrasi pendidikan. Yang pertama, bidang tata usaha sekolah. Kemudian, yang kedua, bidang personalia murid. Yang ketiga, personalia guru, bidang personalia guru. Dan yang keempat, bidang pengawasan atau supervisi. Yang kelima adalah bidang pelaksanaan dan pembinaan kurikulum. Ya. Tentunya di dalam bidang-bidang itu ada sejenis bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan dalam konteks masing-masing bidang ya tentunya. Semisal di bidang organisasi, di bidang tata usaha sekolah, ada pengorganisasian dan struktur pegawai di tata usaha. Ada perencanaan anggaran dan belanja sekolah, ya. Ada masalah kepegawaian, personalia sekolah, keuangan dan pembukuan, korespondensi atau surat menyurat, baik itu surat masuk, surat keluar, ya. Masalah pengangkatan, pemindahan atau mutasi jabatan, mutasi pegawai, penempatan, laporan, pengisian buku induk, rapor dan lain sebagainya. Itu bidang bahasan dari bidang tata usaha. Kemudian yang kedua yaitu bidang personalia murid. Personalia murid berarti person dari murid itu sendiri. Apa saja yang dilakukan di personalia murid? Mulai dari pengorganisasian murid, mulai kesehatan murid juga, evaluasi kemajuan prestasi belajar murid, kesejahteraan murid, bimbingan dan konseling untuk murid. Atau ada hal-hal lain yang belum tercover di sini nanti bisa ditambahkan. Ini bukan hal yang istilahnya bukan hal yang stuck, tapi ini berkembang sesuai dengan kebutuhan di konteks masing-masing unit yang menjadi bahan kajian administrasinya. Kemudian di bidang personalia guru, ya, ada pengangkatan dan penempatan guru, ya, sesuai tentu ini di guru itu sudah ini ya given, artinya per mapel kalau sekarang ya. Kualifikasi dan kompetensinya sudah diketahui sejak awal ketika dia mendaftar sebagai guru bidang studi. Kalau di SD kan mungkin masih guru umum ya. Kalau di tingkat SMP dan SMA itu sudah spesifikasi bidang keahliannya. Sehingga dalam penempatan personaliannya pun lebih mudah. Organisasi person guru, masalah kepegawaian, masalah kondisi dan evaluasi kemajuan guru, refreshing dan upgrading guru. Ya, ini dalam rangka peningkatan kapasitas seorang guru dalam meningkat yang nanti akan berkaitan langsung dengan prestasi belajar siswa. Tentu guru juga harus diberikan peningkatan kompetensi ya. Jangan kita hanya mampu menuntut agar anak kita pandai, tapi guru-guru kita yang ada tidak diberikan ruang untuk berekspresi dan ruang untuk mengembangkan diri. Tentu ini harus kita support gitu. Kemudian bidang pengawasan dan supervisi, ya, peningkatan semangat guru, pegawai dan TU, pengembangan kerjasama, pembuatan pedoman, cara-cara menilai, peningkatan mutu dan pengalaman guru. Supervisi ini atau pengawasan dalam rangka
bidang-bidang yang ada ya dalam konteks administrasi pendidikan itu berjalan sesuai dengan yang diharapkan, sehingga perlu adanya fungsi controlling atau pengawasan atau supervisi ya istilahnya. Tentu ini harus dijalankan sebagai bentuk tanggung jawab bagi kita ya, pelaksana administrasi pendidikan di sekolah ya, tentu fungsi pengawasan harus berjalan, karena dikhawatirkan dalam sebuah proses itu terjadi miss ya, terjadi kesalahpahaman, kesalahan-kesalahan yang bisa jadi kesalahan itu fundamental, sehingga disitulah fungsi pengawasan ada, agar kesalahan-kesalahan fundamental ini tidak terjadi bahkan terulang gitu ya. Bahkan bisa tujuannya bisa diminimalisir kesalahan-kesalahan itu melalui fungsi di bidang pengawasan. Bidang pelaksana dan pembinaan kurikulum, yaitu berpedoman dan menerapkan kurikulum sekolah dalam upaya mencapai dasar ya dan tujuan pendidikan dan pengajaran. Melaksanakan organisasi kurikulum peserta melalui metode sesuai dengan pembaharuan pendidikan di lingkungan dan masyarakat. Ya, tentu tugas berat bagi bidang pelaksana dan pembinaan kurikulum, karena kurikulum mencakup semua hal yang terkait dengan proses pembelajaran. Jadi pimpinan unit atau sekolah atau lembaga pendidikan harus memastikan bidang pelaksana pembinaan kurikulum ini harus dipegang oleh orang-orang yang benar-benar paham betul terkait dengan kurikulum itu sendiri. Oke, ya sebelum kita lanjut, ada tanggapan, ada respon dari teman-teman sekalian? Oke rekan-rekan sekalian, semoga tetap bersemangat ya di sesi kali ini. Yang terakhir yaitu terkait dengan komponen administrasi pendidikan ya. Karena administrasi pendidikan adalah merupakan proses dari keseluruhan dari kegiatan bersama yang harus dilakukan oleh semua pihak. Karena itu semua pihak harus bertanggung jawab. Artinya paling tidak semua pihak harus memahami dan mengetahui ya bahan apa saja yang menjadi kajian dari administrasi pendidikan itu sendiri, sehingga semua warga sekolah ya, semua warga lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab moral untuk mensukseskan dari tujuan pendidikan melalui manajemen atau pengelolaan administrasi pendidikan itu sendiri. Ya, tidak serta-merta guru hanya bertugas untuk mengajar, kepala sekolah bertugas hanya mengatur, tidak seperti itu. Tapi memang guru memiliki tupoksi, tugas utama ya, tugas pokok dan fungsi utama adalah memang mengajar, memastikan proses pembelajaran berjalan dengan baik. Namun guru juga bisa berperan dalam konteks yang lain dalam kaitannya dengan administrasi pendidikan. Disinilah urgensi dari kesepahaman semua warga sekolah terkait dengan pentingnya dari komponen administrasi pendidikan. Komponen yang pertama adalah terkait dengan administrasi personil sekolah. Personil adalah tentu kalau kita mendengar kata personil tentu person by person atau orang-orang atau semua orang yang terlibat di dalam lingkup sekolah itu sendiri ya. Nah, karena tentu administrasi tidak mampu berjalan dengan sendirinya tanpa dijalankan oleh person-person yang ada di sekolah itu sendiri. Meskipun di era digital saat ini fungsi-fungsi manusia bisa tergantikan oleh fungsi-fungsi robot, fungsi-fungsi teknik ya, rekayasa gitu ya, fungsi-fungsi. Bahkan sekarang kita di era saat ini sangat dipermudah ya. Personalian kita dalam melakukan pengadministrasian itu sekarang disupport oleh sistem ya, sebuah sistem yang sangat super canggih ya. Kalau dulu kita masih misalkan ya mengirim surat itu manual ke kantor pos ya gitu. Sekarang tidak perlu. Sekarang email to email ya, melalui jaringan internet ya. Semua berbasis aplikasi sekarang ya. Tidak
sekarang sudah mulai dikurangi penggunaan kertas atau paperless. Nah, sekarang semua berbasis elektronik. Bahkan yang terbaru menggunakan sistem cloud ya, atau komputer awan gitu ya, computing ya, atau istilahnya. Jadi datanya itu berada di awan, tidak lagi di laptop atau di PC manual kita. Jadi datanya itu tersimpan di istilahnya ya, di server digital gitu ya, di awan. Itu kecanggihan era saat ini, sehingga sangat membantu sekali. Kemudian yang selanjutnya yaitu administrasi kurikulum. Nah, tentu ini berkaitan dengan pengelolaan pengalaman belajar siswa, karena kurikulum berkaitan langsung dengan proses pembelajaran ya. Strategi mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi terkait dengan implementasi kurikulum ya. Tentu penggunaan kurikulum setiap satuan pendidikan atau lembaga persekolahan itu berbeda-beda ya, meskipun acuannya sama ya secara nasional, namun sekolah diberikan kewenangan untuk mengelaborasi ya, mengembangkan sesuai dengan kebutuhan dan konteks sekolahnya masing-masing. Kemudian administrasi sarpras ya. Sarpras tentu kalau kita berbicara sarpras, sarana dan prasarana, tentu physically kebanyakan adalah fisik ya, fasilitas-fasilitas yang tersedia dan bisa diakses oleh seluruh warga sekolah. Lalu tentu dalam mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang baik ya, tentu fasilitas-fasilitas penunjang ya, sarpras itu harus memenuhi seluruh kebutuhan siswa, terutama peserta didik, untuk mencapai tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Kemudian administrasi siswa ya, seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja serta pembinaan secara kontinuer terhadap seluruh peserta didik dalam lembaga pendidikan ya, dalam proses belajar mengajar. Jadi administrasi siswa ini dilakukan sejak siswa itu mendaftar ya, hingga dia nanti lulus ya, purna siswa dari lembaga pendidikan itu. Jadi mulai dari mendaftar, dimasukkan ke database buku induk dia, terus hak dan kewajibannya dijelaskan seperti apa ya, dan apa tugas fungsi utama peserta didik di lembaga pendidikan. Nah, tentunya adalah belajar ya, belajar dari segala hal, tidak hanya belajar dalam konteks mata pelajaran, belajar segala hal yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian yang terakhir yaitu hubungan sekolah dengan masyarakat. Tentu sekolah, lembaga pendidikan atau satuan pendidikan dimanapun berada tidak terlepas dari sekolah, terlepas dari masyarakat. Sebenarnya dalam konteks pendidikan kita yang sudah dicanangkan oleh Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantoro, ada Pusat Pendidikan. Teman-teman, rekan-rekan sekalian, perlu difahami bersama, kita memiliki Pusat Pendidikan yang sudah dicanangkan sejak awal oleh Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama adalah Pusat pertama adalah lingkungan keluarga, yang kedua adalah lingkungan sekolah, dan yang terakhir adalah lingkungan masyarakat. Nah, Pusat ini harus bersinergi. Tidak bisa pendidikan itu diserahkan semata-mata di sekolah. Ya. Tentu kalau kita hanya mengandalkan sekolah, padahal waktu anak-anak peserta didik kita lebih banyak di rumah dan di masyarakat. Nah, siapa yang bertanggung jawab ketika dia keluar dari sekolah? Nah, tentu kan masyarakat dan juga keluarga. Nah, terutama keluarga. Keluarga ini kan menjadi istilahnya lingkungan utama dan pertama bagi peserta didik, bagi anak-anak kita. Disitulah dibentuk karakter ya, sehingga nanti di sekolah itu ibaratnya supporting dari lingkungan keluarga, maka dari keluarga juga harus baik. Artinya semua pusat pendidikan ini harus berkoordinasi, karena sekolah tidak mampu berdiri sendiri tanpa masyarakat, tanpa dukungan keluarga. Nah, ketika semua bersinergi, harapan kita pendidikan anak-anak kita itu pendidikan yang memanusiakan manusia. Oke, itu dari kami ya, pemaparan materi terkait dengan
administrasi pendidikan, konsep dasar, ruang lingkup serta komponen-komponennya tadi sudah kita paparkan. Semoga ini menjadi hasanah kajian keilmuan kita bersama dan memantik keingintahuan kita bersama bagi rekan-rekan untuk memperdalam atau mengkaji lebih dalam dengan mempelajari referensi-referensi yang relevan di bidang administrasi pendidikan. Semoga ini menjadi amal kebaikan bagi kita semua dan menjadi keberkahan bagi ilmu yang kita peroleh, ya. Nah, itu tadi teman-teman materi terkait dengan ruang lingkup dan juga komponen-komponen administrasi pendidikan. Sebelum kita lanjut ke sesi penugasan, mungkin ada hal-hal yang perlu dikonfirmasi atau ditanyakan dari materi-materi yang sudah disampaikan tadi, atau bahkan materi-materi sebelumnya di pertemuan sebelumnya gitu ya. Ya, oke. Sekarang teman-teman perhatikan video yang akan saya tayangkan, video materi pembelajaran yang saya tayangkan. Dan nanti penugasannya, keterangannya ada di akhir video. Ya, selamat menyaksikan.
Oke rekan-rekan sekalian, itu tadi rangkaian materi yang bisa saya sampaikan ya. Berharap teman-teman bisa memperdalam lagi dengan membaca banyak-banyak referensi atau literatur yang relevan terkait dengan administrasi pendidikan. Tentu bila ada pertanyaan silahkan diajukan. Kalau tidak sempat bertanya di sesi ini, nanti bisa diajukan melalui kontak person atau via korespondensi sesuai dengan nomor yang sudah saya share. Oke teman-teman, saya kira cukup pertemuan kita hari ini. Jangan lupa saya sampaikan kembali, saya ingatkan untuk tugasnya dikumpulkan sesuai dengan instruksi dan tentunya tepat pada waktunya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi pesan saya, jaga kesehatan diri, jaga kebersihan diri, dan selalu tetap di rumah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.